Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita dalam kebaktian Minggu tanggal 17 Januari 2021. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kebaktian minggu ini kita alaskan dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara yang terkasih, Tuhan memanggil umat-Nya untuk berkarya. Ia menjadikan kita rekan sekerja untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu cinta kasih dan damai sejahtera. Ia memanggil kita karena Ia sungguh mengetahui siapa kita. Kita dipanggil untuk hidup dalam kasih, jujur, murah hati, damai, dan bertanggung jawab. Demikianlah kita dipanggil sebagai pengikut Yesus untuk menjadi garam dan terang dunia. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, menawar hati rindu, melipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Marilah kita datang kepada Tuhan, membawa pengakuan dosa kita. Ya Bapa, kami datang kepadamu, mengakui akan kelemahan kami, panggilan-Mu kepada kami, untuk menjadi pelayan-Mu, untuk hidup seturut dengan teladan Yesus Kristus. Terasa berat kami jalani. Ya Bapa, kasih setia-Mu selalu baru setiap waktu. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Berkat-Mu melimpah kepada kami. Namun, kasih kami tidak sebanding dengan cinta-Mu. Kami terlalu lambat untuk menolong dan berbagi. Ya Bapa, ampunilah kami. Amin. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku.
memanggil kita untuk menjadi pengikutnya, dan kita mengakui tidak selalu menjadi murid yang setia, mendengar dan melakukan sabdanya. Namun ia tetap menyediakan anugerahnya kepada kita. Terimalah berita anugerah dari Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Ya Tuhan, Engkau pencipta langit dan bumi. Tubuh, jiwa, dan roh kami Engkau ciptakan. Ya Tuhan, Engkau yang maha tahu seluruh keberadaan kami. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Ya Tuhan, Engkaulah yang memanggil kami. Kami persembahkan hidup kami untuk memuliakan-Mu. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap penyertaan dan tuntunan-Mu, sehingga kami diperkenankan untuk terus mengikuti setiap sabda dan kehendak-Mu. Demikian juga ketika saat ini kami berbakti kepada-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mendengarkan dan merenungkan setiap firman-Mu, sehingga kami dilayakkan untuk mengikuti setiap panggilan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memanggil Samuel. 1 Samuel 3 ayat pertama sampai 10. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlari ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan.
Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan mengetahui setiap umatnya. Mazmur 139 ayat pertama sampai 6 dilanjutkan ayat 13 sampai 18. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengerung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat sekali lagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Tubuh bagi Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia
terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Filipus dan Natanael terpanggil mengikut Yesus. Injil Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan 51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita punya nama
entah nama yang panjang maupun nama yang pendek yang disebut nama panggilan. Advent, Grace, Siska, itu adalah nama-nama yang pendek, nama-nama panggilan. Dan jika dipanggil, tentu kita akan menengok kepada yang memanggil. Saudara-saudara, itu jika kita dipanggil. Anton, mari ke sini. Siska, mari ke sini. Grace, mari ke sini. Kita akan datang kepada yang memanggil. Namun, jika yang memanggil Tuhan, apa yang akan kita lakukan? Saudara-saudara, tema kita adalah berbicara tentang Tuhan memanggil pengikutnya. Ketika kita mendengar Tuhan memanggil, ada banyak makna. Dipanggil Tuhan, bisa itu berarti meninggalkan dunia. Tetapi juga itu bisa berarti dipanggil Tuhan itu untuk hidup di dalam karya pelayanan. Saudara-saudara, sama kurang lebih ketika dipanggil untuk bekerja. Ada persyaratan tertentu di sana yang menjadi pertanyaan, apa persyaratan ketika dipanggil untuk berkarya? Saudara-saudara, biasanya jika dipanggil untuk sekolah dan diterima, dipanggil untuk bekerja di sebuah instansi, ada persyaratan tertentu, setidaknya diperhitungkan apa prestasinya, apa yang menjadi bobot untuk dijadikan dasar penerimaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang menjadi dasar panggilan Tuhan terhadap setiap kita umatnya untuk menjadi rekan sekerja Allah, menghadirkan kasih, menghadirkan kemurahan Allah, menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah dunia. Apa yang kira-kira menjadi prasyaratnya? Apakah harus menjadi orang yang suci, soleh terlebih dahulu? Ataukah harus memiliki iman yang luar biasa, sehingga kemudian diterima untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Tuhan pada saat ini mengungkapkan bagaimana Philip menemukan Yesus. Dia yang selama ini dinanti telah bertemu. Tetapi juga Philip bertemu dengan Nathanael. Siapakah dia? Apabila kita mendengarkan bacaan Injil kita hari ini, dapat disimpulkan sekilas bahwa Nathanael adalah orang yang skeptis. Orang yang tidak mudah untuk tergerak hatinya memberikan apresiasi. Apa yang baik yang datang dari Nazaret? Apa yang baik dari Tuhan Yesus yang kamu cita-citakan itu kehadirannya? Itulah yang menjadi pertanyaan Nathanael. Saudara-saudara, itulah yang kemudian ternyata dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi muridnya yang pertama-tama. Ternyata bukan prasyarat bobot prestasi yang luar biasa yang kemudian menjadi murid Yesus. Ternyata bukan iman yang besar, yang hebat, yang kemudian diterima menjadi murid Yesus. Karena ternyata Nathanael, orang yang tidak mudah tergerak hatinya, orang yang tidak mudah
untuk memberikan apresiasi, dipanggil untuk menjadi murid, pengikut Tuhan Yesus. Saudara-saudara, hal ini mengungkapkan kepada kita tentang betapa murah hatinya Allah di dalam Kristus yang juga memanggil setiap kita. Bukan hanya yang kuat, yang perkasa, yang memiliki kehebatan intelektualitas, yang memiliki iman yang besar. Ternyata Tuhan Yesus memanggil setiap kita, semua orang, termasuk kita yang memiliki kelemahan, memiliki kekurangan, memiliki iman yang tidak begitu hebat, bahkan seperti Nathanael yang mudah untuk memberikan kritik, mudah untuk melihat celah bagi orang lain. Itu juga yang dipanggil. Itu berarti Tuhan Yesus memanggil setiap kita untuk menjadi pengikutnya. Ia memanggil, menawarkan cinta kasih-Nya. Dengan demikian, apa yang semestinya kita lakukan? Saudara-saudara, mengapa Allah memanggil kita untuk memberikan respon, tanggapan atas panggilannya? Pemazmur mengungkapkan dengan sangat indah bahwa Allah sungguh mengetahui sampai tembus ke dalam tulang sumsum kita. Apakah dan siapakah kita itu? Artinya Allah Maha mengetahui. Allah sungguh mengetahui setiap apa yang kita pikirkan, kita lakukan. Seperti Tuhan Yesus juga mengetahui, peduli terhadap Nathanael. Ia juga sangat peduli terhadap setiap kehidupan kita. Saudara-saudara, pada zaman reformasi Eropa sekitar abad pertengahan, yang disebut orang yang terpanggil atau orang yang dipanggil untuk pelayanan sebelumnya adalah mereka yang memiliki jabatan, gelar yang disebut sebagai rohaniwan. Para imam, para klerus, para pejabat gerejawi, para rahib, para pendeta. Itulah yang disebut sebagai mereka yang terpanggil dalam pelayanan. Namun justru itulah yang perlu direformasi. Bahwa bukan hanya para rahib, para rohaniwan saja yang kemudian dipanggil untuk menduduki jabatan atau yang disebut sebagai orang-orang suci. Yang dibedakan dari para pekerja biasanya, petani, peladang, buruh, mereka dianggap tidak suci. Buah reformasi Eropa di abad pertengahan adalah semua orang, bukan hanya para rohaniwan, tetapi semua profesi, ketika dimaknai bahwa dirinya dipanggil untuk melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab, itu berarti dipanggil Tuhan. Meskipun dia tukang sepatu, meskipun dia penyapu jalanan, meskipun dia adalah petani, buruh, selama dia memaknai, itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab karena adalah anugerah Allah atas pekerjaannya, itu adalah panggilan. Saudara-saudara, dengan demikian apapun situasinya, siapapun kita,
apapun pekerjaan yang kita lakukan, sepanjang itu dilakukan untuk mewujudkan tanggung jawab, dilakukan dengan penuh kedisiplinan, terlebih dilakukan untuk memancarkan kemuliaan Allah, itu berarti kita menyambut, merespon panggilan Allah. Dan yang disebut pelayanan bukan hanya ada di dalam gereja, bukan hanya ada di dalam lembaga Kristiani. Yang disebut panggilan pelayanan adalah apapun dan dimanapun yang kita lakukan ketika diungkapkan dan ditindaklanjutkan dengan ungkapan rasa syukur, baik itu di rumah, di kantor, di sekolah, di tengah masyarakat. Ketika itu dilakukan dengan penuh cinta dan tanggung jawab, disitulah karya pelayanan kita lakukan. Saudara-saudara, Tuhan memanggil pengikutnya. Bukan hanya pada zaman dahulu, tetapi juga kepada kita di sini dan sekarang ini. Untuk menjadi pengikut Tuhan, murid Tuhan di zaman kekinian. Apakah yang harus dilakukan? Tuhan memanggil kita sebagai muridnya, sebagai pengikutnya, untuk menjadi mitra kerjanya, menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan kasih, nilai-nilai kerajaan Allah di tengah-tengah dunia kita saat ini. Tidak lain, tidak bukan, melalui setiap apa yang menjadi tanggung jawab kita, melalui setiap apa yang menjadi pekerjaan kita setiap hari, ketika dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kedisiplinan, kejujuran, dilandasi dengan rasa syukur dan cinta kepada Allah, di sanalah kita menunaikan tugas panggilan kita. Selamat berkarya, menjadi pengikut dan muridnya yang setia. Tuhan memberkati. Amin. Atas firman Allah yang memanggil kita untuk mengikutnya, marilah menyatakan kesediaan kita dengan menyanyikan "Ku dengar panggilan Tuhan". Tuhan
Marilah memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita naikkan syukur dan syafaat kita. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu untuk setiap berkat tuntunan tangan kasih-Mu yang menegakkan dan memampukan kami menjalani di dalam kehidupan pada tahun yang baru ini. Kami mohon penyertaan-Mu juga untuk setiap sahabat-sahabat kami yang pada saat ini sedang merasakan sakit. Kami mohon pemulihan daripada-Mu bagi Ibu Rika Wijayanti, Bapak Catur Satwika Yoga, Ibu Victoria Ratih, Ibu Ermin Haris, Ibu Budi Prihantari, Ibu Rohayah Sarju, Ibu Yunisagung, di dalam setiap keberadaan mereka masing-masing. Engkau yang menengok dan melawat, berikanlah mereka juga selain kesembuhan, yaitu kegembiraan. Kami mohon berkat-Mu juga, Bapa, untuk setiap sahabat-sahabat kami yang sedang berduka karena jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, maupun juga berbagai macam bencana seperti gempa di Mamuju. Mereka yang kehilangan sanak saudara, harta benda, kiranya Engkau sendiri yang menjaga dan menolong mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan, menggerakkan setiap pengambil kebijakan untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Dan kiranya Engkau juga menyertai sahabat-sahabat kami di Kalimantan Selatan yang sedang mengalami banjir. Tuhan, kiranya juga Engkau gerakkan kepedulian dan kemurahan hati kami untuk memberi pertolongan semampu yang kami lakukan. Kami mohon berkat-Mu, Bapa, untuk gereja Tuhan di mana-mana tempat, demikian juga di tempat ini, di dalam setiap perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan. Kiranya nama-Mu lah yang dimuliakan melalui setiap tanda kasih kepadamu dan kepada setiap mereka yang memerlukan. Bapa, mampukanlah kami selaku jemaat untuk bersekutu bersatu di dalam doa dan hati kami di tengah-tengah masa pandemi ini, sehingga kami dapat terus berjalan, dikuatkan, tidak berjalan sendiri-sendiri yang akan mengakibatkan kelemahan. Kami mohon juga kiranya Engkau yang terus menyertai setiap majelis di dalam memberikan perhatian terhadap setiap jemaat Tuhan. Komisi-komisi, pengurus blok, kiranya Tuhan juga Tuhan berkati. Bapa, kami mohon penyertaan-Mu atas syukur yang dinaikkan oleh setiap sahabat dan kami semua yang telah Engkau anugerahkan usia. Berikan juga hikmat, kebijaksanaan, dan limpahan rezeki serta kegembiraan bagi sahabat kami Rosalia Dira Kristia, Krista Tutus Pranarko, Ino Ayudhya Putri, dan Maria Angela Nikita,
yang berulang tahun di dalam minggu-minggu ini. Terima kasih Bapa untuk setiap limpahan kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Kami ingin menyerahkan selaku anak-anak yang memulai masa belajar kami kembali, maupun selaku orang dewasa yang diberikan kesempatan untuk berjalan bersama dalam keluarga kami masing-masing, kiranya dimampukan juga untuk mencukupkan segala apa yang dibutuhkan. Dan untuk setiap mereka yang adiuswo, yang sepuh, Tuhan kiranya menolong setiap kami. Terlebih dalam masa-masa dekat ini ketika pemerintah menyelenggarakan kegiatan vaksinasi, biarlah Tuhan yang akan turut serta memperlancar sehingga kami semua pun dapat disehatkan. Terima kasih Bapa, semuanya ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan apa yang kita miliki. Ayat persembahan diambil dari Lukas 21 ayat 4. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Tuhan Maha Murah, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan, juga di dalam keluarga kami. Engkaulah yang menjadikan hidup kami, maka kami memuji-Mu. Kini dalam kebaktian minggu, kami mengaturkan persembahan yang berasal dari-Mu. Terimalah dan kuduskanlah, sehingga dapat mendukung pelayanan tengah jemaat-Mu. Kiranya Kau tumbuhkan dalam diri kami sikap hidup yang suka berbagi dan peduli. Hidup kami pun pakailah menjadi alat-Mu bagi pekerjaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar, kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita berbakti dalam kehidupan sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Pergilah, wartakanlah kabar bahagia. Jadilah saksi Tuhan Yesus di tengah dunia. Jadilah murid-Nya yang setia melakukan tugas panggilannya. Sebab Allah yang Maha Tahu senantiasa menjaga dan memelihara kita. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.